warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela dengan NIM C24011085. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai pertumbuhan reproduksi makanan ikan Deceptus leslie atau ikan layang dari grup 1830 yang ditangkap di Selat Makassar. Nah, latar belakang dari penelitian ini merupakan yang pertama itu biologi perikanan. Nah, biologi perikan ini merupakan cabang ilmu yang menjelaskan tentang dari kehidupan ikan dari awal ikan itu hidup sampai ikan itu mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan ikan layang yang ada di Selat Makassar. Selat Makassar merupakan WPPRI yang dimana itu adalah wilayah pengelolaan penangkapan perikanan nomor 713. Nah, yang meliputi Teluk Bone dan Pulau Bali. Nah, di sini ikan layang memiliki produktivitas yang tinggi di Selat Makassar ini. Namun pertumbuhan ikan layang makin hari itu makin rendah karena tingginya minat masyarakat mengenai ikan layang, sehingga terjadilah overfishing yang menyebabkan pertumbuhan ikan layang di Selat Makassar ini rendah. Nah, maka dari itu diperlukannya kajian untuk melihat bagaimana pertumbuhan reproduksi dan makanan ikan layang agar dapat terjadi pengelolaan yang baik untuk kedepannya. Nah, berikut merupakan metode yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Perikanan Manajemen Sumber Daya Perairan Institut Pertanian Bogor. Nah, berikut merupakan alat dan bahan pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Lalu untuk metode prosedurnya dapat dilihat pada layar. Di situ ada pertumbuhan, reproduksi yang terbagi menjadi dua, reproduksi 1 dan reproduksi 2. Di reproduksi 2 ini membahas tentang diameter telur. Untuk prosedur ketiga itu makanan ikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya merupakan prosedur dari reproduksi 1 yang dimana dibagi menjadi 3 tahap. Ada gravimetri, ini berhubungan dengan perhitungan bobot ikan menggunakan timbangan, lalu volumetri melalui metode pengenceran, dan gabungan antara gravimetri dan volumetri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada layar. Nah, ini merupakan analisis yang saya gunakan pada pertumbuhan. Terdapat 3 parameter. Yang pertama ada distribusi frekuensi panjang, lalu hubungan panjang dan bobot, dan faktor kondisi. Sedangkan untuk reproduksi terdapat parameter nisbah kelamin, indeks mataran gonad, lalu fekunditas, IKG, TKG, dan diameter telur. Nah, untuk makanan ikan, parameter yang saya amati itu merupakan indeks bagian terbesar atau dikenal dengan IP, lalu luas relung, tumpang tindih, hubungan panjang dan bobot, hubungan fekunditas dan panjang, hubungan fekunditas dan bobot. Lalu ada panjang khusus relatif dan ISC atau indeks tomat konsep. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, pada penelitian saya pada distribusi frekuensi panjang menunjukkan bahwasannya ikan yang ditangkap pada bulan April, Mei, Juni itu maksimal terdapat pada selang kelas 243 sampai 264. Sedangkan ikan yang minimal yang ditangkap pada bulan tersebut itu pada selang kelas 331 sampai 352. Nah, ini mencakup gabungan jantan dan betina. Lalu hubungan panjang dan bobot. Hubungan panjang dan bobot dapat dilihat pada grafik hubungan panjang dan bobot bahwa diketahui nilai B itu 3,0389 yang artinya B-nya tidak sama dengan 3 dan lebih besar dari 3. Yang hal ini menandakan hubungan panjang dan bobot bersifat isometri positif. Yang artinya pertumbuhan bobot lebih dominan daripada panjang. Selanjutnya ada nah, ini merupakan tabel dari distribusi hubungan panjang dan bobot dari bulan April, Mei, dan Juni yang dapat Anda lihat pada layar. Lalu untuk pola pertumbuhan tadi berdasarkan nilai B yang didapatkan dari hubungan panjang dan bobot. Lalu ada faktor kondisi. Faktor kondisi ini dilihat pada layar. Faktor kondisi ini untuk melihat ketahanan ikan dalam mempertahankan hidupnya pada kondisi tertentu. Nah, di sini dapat dilihat pada layar pada bulan Mei, ikan cenderung lebih dapat mempertahankan kehidupannya jika dibandingkan dengan bulan April dan bulan Juni. Nah, faktor kondisi ini dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan spesies itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada reproduksi. Dari parameter nisbah kelamin itu dilihat bahwasannya
pada bulan Juni itu tidak seimbang karena proporsi antara jantan dan betina itu tidak 1:1. Sedangkan pada bulan Mei itu dapat dikatakan juga tidak seimbang karena itu selisihnya juga cukup jauh antara jantan dan betina. Jika bulan April betina yang banyak, namun pada bulan Mei ini jantan yang banyak. Nah, terus pada bulan Juni proporsinya seimbang antara jantan dan betina. Lalu untuk total juga dapat dikatakan tidak seimbang karena terdapat perbandingan lebih besar jantan dan betina. Nah, hal ini kenapa? Hal ini juga dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Pada bulan April, kenapa jantan lebih banyak daripada betina? Karena di situ terdapat perubahan peralihan musim antara musim barat dan peralihan ke timur. Nah, lalu untuk tingkat kematangan gonad gabungan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa TKG yang mendominasi itu pada penelitian saya itu merupakan pada TKG 3 dan 4, di mana artinya ikan di sini sudah siap untuk memijah. Selanjutnya, nah, tingkat kematangan gonad betina gabungan juga didominasi oleh TKG 3 dan 4. Nah, lalu untuk indeks kematangan gonad itu dapat dilihat pada layar, pada grafiknya itu linear yang dimana seiring pertambahan TKG maka IKG-nya juga akan meningkat. Namun kenapa pada TKG 5 menurun? Hal ini disebabkan ketika TKG 4 ikan telah memijah, akhirnya gonad ikan akan mengempes sehingga ketika TKG-nya turun maka IKG-nya juga turun. Next. Nah, fekunditas terhadap panjang. Nah, hubungan fekunditas terhadap panjang di mana di sini dapat dilihat bahwasannya ketika pertambahan 1,3 fekunditas maka 1,3 panjang total maka fekunditas akan meningkat sebesar 1,3. Nah, di sini juga ada terlihat fekunditas terhadap bobot dapat dilihat pada layar. Seiring pertambahan bobot maka fekunditas juga akan meningkat. Nah, pada penelitian saya diameter telur itu menunjukkan bahwa satu puncak yang artinya pada pola pemijahan pada sebaran ikan ini melakukan pemijahan dengan total setahunan yang artinya melakukan pemijahan 1 kali dalam 1 periode. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan dan spesies itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini tuh ada grafik indeks bagian terbesar, di mana pada penelitian saya bahwasanya ikan layang itu memakan nematoda sebagai makanan utamanya dengan luas seluruh makanannya itu 0,080 untuk jantan dan 0,1273 untuk betina, yang artinya peluru ikan layang ini dikatakan sempit. Nah, dapat dilihat pada panjang usus relatif itu ikan layang itu memiliki makanan makrotropis dengan keterangan itu lebih kecil dari 1, yang artinya ikan layang tersebut masuk ke dalam karnivora. Terus selanjutnya ada tumbang tinggi di mana nilai CH ini mendekati 1, yang artinya terdapat kompetisi yang tinggi antara ikan layang dan ikan betina. Hal ini kita dikaitkan dengan indeks bagian terbesar karena makanan utama antara ikan layang dan ikan layang jantan dan betina itu sama. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian saya bahwasannya pola pemijahan yang berbeda-beda pada setiap bulannya, karena hal ini dikarenakan perbedaan proporsi antara ikan jantan dan betina, lalu hampir setiap bulannya. Lalu untuk hal ini juga dapat disebabkan karena makanan ikan terjadi kompetisi yang tinggi sehingga memanfaatkan sumber daya yang tinggi juga. Lalu pemanfaatan nematoda menjadi makanan utama ikan layang menjadikan tingkat kompetisi tinggi antara ikan jantan dan betina. Hal ini dapat menjadi faktor rendahnya ikan layang di Selat Makassar pada saat reproduksi dan tidak berlangsung dengan baik. Nah, sehingga pada penelitian ini saran yang dapat saya berikan ialah diperlukannya kajian mengenai ikan layang lebih banyak lagi, karena bahwasanya pada penelitian ini saya sangat sulit untuk menemukan literatur yang terkait mengenai ikan layang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.